Bismillahirrahmanirrahim. Kapan Allah tersenyum? Ketika kita beristighfar. Jadi kalau kita beristighfar teman-teman, Allah senyum. Cuman gimana senyumnya Allah? Laisa kamitslihi syai'. Allah gak sama dengan makhluk. Cuman kita yakin Allah tersenyum. Gimana bentuk senyumnya gak usah dibayang-bayangin. Allah senyumnya gini gak ya? Gak usah dibayang-bayangin. Allah senyumnya gini atau yang flat tapi banyak kelihatan gigi gitu kan. Kayak emoticon gitu. Enggak lah, gak usah dibayangin. Pokoknya senyum weh. Allah senyum artinya Allah senang. Termasuk kayak ada hambanya yang bertobat, Allah tuh bahagia. Saking bahagianya lebih daripada orang yang ketika dapatin onta yang hilang. Terus dia bilang, Allah anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Ngomongnya salah saking bahagia. Allah lebih bahagia dari orang itu terhadap orang yang bertobat. Berarti kan Allah emosional ya. Allah itu emosional. Bahagia, marah, senang, cinta, tersenyum, emosional. Cuman emosi Allah itu maha sempurna, gak seperti makhluk. Sehingga kita coba melibatkan emosi kita dalam berinteraksi dengan Allah. Jangan flat lah. Masa kita katanya cinta tapi flat, hambar, kayak plain gitu, kayak jalan tol. Kan gak enak ya? Pernah kenal ada orang yang flat? Sama teman misalnya flat banget tuh. Gak ada ekspresinya, kita kasih hadiah, ya makasih. Gak ada ekspresinya nih orang. Terus kalau ada masalah, dia ada masalah, gak ada masalah, ya gitu mukanya tuh. Nyebelin, kayak muka saya. Kenapa ada orang kalau ketemu saya di awal-awal tuh kayak sebel gitu. Karena mungkin muka saya tuh kayak bakatnya nyebelin. Tapi kalau udah kenal enggak lah, ya. Makin nyebelin. Ini ada orang flat banget nih, flat banget. Dia kasih hadiah biasa aja, dapat masalah diledekin juga dia biasa aja. Paling gak enak kalau punya pasangan kayak gini nih. Gak ada ekspresi-ekspresinya. Ada juga yang ekspresinya lebay. Kasih hadiah dikit, wah segala macam. Ada masalah dikit, nangisnya wah kemana-mana. Misalnya ada yang kayak gitu teh. Nah Allah yang paling ideal perasaannya. Yang paling ideal zatnya, yang paling ideal kebaikannya. Paling ideal aja pokoknya. Jadi kita coba melibatkan emosi kita ketika kita berinteraksi dengan Allah. Allah kangen sama kita. Cuman kangennya Allah karena pengen ngampuni dosa-dosa kita. Kata Nabi setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Terus Allah manggil-manggil. Saya kalau ngebayangin ini Allah manggil-manggil. Coba ya Allah manggil-manggil. Duh jangan kasihan karena Allah gak akan hina kayak gitu. Cuman gak enak. Allah manggil-manggil. Saya kok sombong banget ya gak menyambut panggilan Allah gitu. Walaupun gak wajib kita datang. Udah gitu, bayangin ya Allah manggil-manggil tapi gak wajib didatengin. Allah manggil-manggil, Allah telepon gak wajib diangkat. Kan Allah baik banget kan? Harusnya kan Allah kalau Allah manggil harus datang ya. Kayak sholat 5 waktu misalnya Allah panggil, boleh kita misalnya gak datang segera walaupun gak baik. Yang paling baik itu datangnya segera di tempat panggilan itu dikumandangkan. Tapi kalau gak datang segera juga gak sampai dosa. Cuman kehilangan banyak kebaikan lah. Walaupun sebagian mazhab mengatakan dosa. Tapi saya cenderung kepada mazhab yang mengatakan bukan dosa. Sunnah muakkadah. Tapi kalau keseringan gak datang, diragukan keimanannya. Agak-agak mirip munafik nih. Kalau sering gak datang. Allah tuh toleran banget. Hayya 'alas shalah. Kita lagi sibuk kerjaan nih, gak datang. Allah gak marah sama kita. Gak sholat aja, sebetulnya Allah marah cuman sabar. Allah selain Jabbar, Qahar, tapi juga sabur. Ya, kan ideal banget nih. Kalau Allah marah bisa, gak ada yang bisa ngehalangin, tapi Allah sabar. Kalau kita sabar karena gak bisa marah. Seringnya kan kita sabar tuh karena gak bisa marah. Begitu bisa marah gak ada sabarnya. Kalau Allah sabar padahal bisa marah. Selain Jabbar, Qahar, apalagi sifat-sifat yang keras nih. Muntakim, tapi di sisi lain sifat Jamal. Makanya ada sifat Jamal, ada sifat Kamal. Sifat Jamalnya Allah apa? Karim, Rahim, Sabur, Ghafur, gitu-gitu kan. Ini artinya teman-teman, bayangin ya, Allah manggil-manggil kita sepertiga malam. Ngapain sih Allah sepertiga malam repot amat sih datengin kita?
tapi kita nggak wajib datang. Tapi kalau kita datang, Allah sayang banget sama kita. Cuman dari kitanya nih, bukan angle Allah. Kalau angle Allah kita nggak wajib datang. Tapi angle kita, enak gak sih kalau nggak datang? Enak gak sih Allah udah manggil-manggil tiap malam terus kita nggak bangkit? Kalau kita bangunnya telat, pas azan subuh baru bangun, ngerasa gak sih? Aduh Allah maaf ya, bangunnya telat. Gitu gak sih ke Allah? Karena kita kalau ke makhluk gitu banget loh. Di telepon ternyata miss call 10 kali gak diangkat, langsung maaf ya, emoticon, segala macem. Minta maaf tuh rasa tangan diginiin tuh banyak sampai 10 juga. Kok kita ke makhluk gitu, ke Allah enggak? Padahal makhluk itu enggak terlalu berjasa sama kita. Dan Allah mah berjasa dari sejak kita dalam kandungan ibu kita. Bahkan sebelum kita diciptakan. Tapi kita enggak pas bangkit dari tidur. Duh Allah maaf ya, saya bangunnya telat, astagfirullah gimana nih. Langsung wudhu datang ke masjid, minta ampun pada Allah. Padahal kita enggak wajib datang. Ini lebih ke ngomongin emosional. Saya nggak ngomongin hukum fikih. Kalau ngomongin hukum fikih agak-agak kaku sih. Makanya di atas hukum itu ada akhlak namanya. Di atas hukum ada akhlak. Orang kalau udah akhlaknya bagus, hukum ini jadi nggak terlalu penting. Mudah ngamalin hukum tuh kalau akhlak moralnya udah kayak orang disiplin. Kan nggak perlu timer lagi kan. Udah disiplin, nggak perlu lagi ketat. Hukum itu dibikin ketat karena orangnya nggak disiplin. Ketika orangnya udah disiplin, udah akhlaknya, moralitasnya, lifestyle-nya udah bagus, hukum gak terlalu ketat juga gak masalah. Yang saya pernah cerita tuh, di Jepang, di baggage claim, baggage belt itu, tempat ngambil bagasi, itu gak ada yang jagain, gak ada polisi, gak ada petugas, cuma pakai garis doang. Garisnya juga kecil, gak pakai pagar segala macam. Kadang-kadang kan udah pakai pagar juga didobrak kan ya. Ini garis, kenapa jadi ringan gitu? Karena orangnya udah bagus moralnya. Berarti di atas hukum ada moralitas. Di atas fikih ada akhlak. Moral itu, akhlak itu di atas ilmu. Orang punya ilmu tapi gak berakhlak agak kurang pas. Sehingga nih bedanya hukum fikih sama akhlak nih. Anjing hukum fikihnya apa? Anjing hukum fikihnya bukan haram, najis. Makan anjing, hukum fikihnya haram. Anjingnya najis, beda ya makan anjing sama anjingnya. Anjing dalam fikih itu najis. Kena liurnya najis, memakannya haram. Tapi dalam moralitas, dalam akhlak, ngasih minum anjing yang kehausan masuk surga. Islam itu ideal teman-teman, gak usah khawatir lah. Gak usah takut dengan hukumnya, lupa dengan moralnya. Padahal moral Islam itu jauh lebih keren dan mempackaging hukumnya. Anjing itu najis, kita nggak boleh kena liurnya, walaupun boleh memelihara anjing untuk berburu, misalnya untuk penjaga, bukan untuk sekedar lucu-lucuan ya. Karena dulu mungkin nggak ada anjing kayak yang lucu-lucu kayak sekarang kan ya. Di salon gitu kan ya, biaya anjing aja. Kalau di New Zealand kata teman saya tuh, kucing aja di sana tuh pakai sertifikat. Kalau ada orang, pernah ada kasus, dia pergi keluar kota, lupa nggak laporan, kucingnya tinggal di dalam rumah dan nggak dikasih makan, itu kucing diambil alih oleh negara dan orangnya kena denda. Islam banget kan ya? Islami banget kan? Kan ada hadis Nabi yang bilang, yang perempuan yang dilihat di dalam neraka gara-gara membiarin kucingnya meninggal, nggak dikasih makan, ditinggalin beberapa hari keluar kota. Nggak tahu dia lagi traveling kemana gitu si cewek itu teh. Itu kan terjadi kan ya? Nah anjing najis, anjing haram, tapi ngasih minum anjing yang kehausan itu masuk surga. Yang ngasih minumnya siapa? Bukan orang soleh. Kalau orang soleh, itu mah amal pelengkap. Bukan, orang yang baru bertobat dari dosa zina. Bukan pezina ya. Karena orang kadang-kadang suka jadi modus tuh. Tuh pezina aja masuk surga. Mana ada pezina masuk surga? Yang ada orang yang bertobat dari zina masuk surga. Orang yang bertobat dari membunuh masuk surga. Nggak ada pembunuh masuk surga, nggak ada itu. Kalau gitu buat apa kita beramal soleh kalau semua juga masuk surga, nggak ada keadilan tuh. Allah kok menciptakan neraka sih, katanya pengasih penyayang, kok ada neraka? Surga neraka adalah bentuk keadilan, karena tanpa surga neraka tidak ada nilainya kebaikan. Ngapain kita harus jadi orang baik, toh nggak akan dibalas juga sama Allah? Ngapain kita takut berbuat dosa, kan nggak akan diazab juga sama Allah? Maka kemana larinya para pembunuh? Kemana larinya para begal? Kemana larinya orang-orang yang menzalimi orang lain? Terus di mana hak para korban kalau tidak ada surga neraka? Tapi kalau sudah diadili di dunia dengan cara-cara yang Allah ridhoi, selesai nggak ada urusan lagi dengan surga neraka. Misalnya pembunuh dikisos, maka dia masuk surga.
Karena hukumnya sudah adil. Tapi kalau pembunuh dibiarin, ya ada nanti hukuman akhirat. Itulah keadilan. Supaya kita meninggalkan dosa dan berbuat baik. Ya, kalau katanya Rahman Rahim tapi diciptain neraka. Ini agak-agak belum sempurna nih pola berpikirnya nih. Makanya Islam itu butuh pola pikir. Al-Quran itu melatih cara berpikir kita. Kalau udah terbiasa kayak gini nih, malam ini yang sesi kedua agak-agak saya beratin nih. Materi lebih kepada angle berpikir, persepsi. Supaya kita sebagai anak muda, saya yakin ini karena jamaah anak muda sanggup. Kalau jamaahnya udah usia sekian, mungkin saya nggak akan ngomongin pola pikir. Lebih kepada ngomongin masalah sakaratul maut atau apalah. Walaupun kan kematian sama aja lah ya, semua orang juga rahasia. Tapi biasanya mah kan gitu kan ya. Kenapa di kampung sering ada tahlilan? Berarti di kampung lebih banyak orang meninggal. Karena di kampung yang tersisa orang-orang tua. Di kota kenapa jarang tahlilan? Karena masih muda-muda. Saya tinggalnya di kampung loh. Satu tinggal di kampung, satu tinggal di kota. Ya gitu aja, gak usah dijelasin. Kenapa saya milih kampung? Memang kita senang suasana di rumah saya kan belakang tuh ada kayak backyard gitu kan, ada kayak kebun kecil. Terus kita kalau sholat duha, kalau ngomong tahajud kan riya duha aja lah yang semua orang juga bisa. Duha itu di kebun. Karena salah satu hobinya Abdullah bin suaminya Asma bin Abu Bakar siapa? Zubair. Abdullah bin Zubair. Itu hobinya sholat di bawah langit kalau duha. Akhirnya kita kalau duha sesekali itu sholatnya di kebun. Sengaja milih yang Cihanjuang atas, yang airnya masih mau mandi aja sayang nih air terlalu bening nih dipakai mandi gitu kan ya. Layak diminum. Cihanjuang atas sama yang agak di perkotaan. Kalau di perkotaan biar mudah aktivitas. Kalau yang di atas biar tenang. Di atas hampir tiap bulan ada kasus orang meninggal. Kenapa? Di kampung. Saya nggak ngambil kompleks, sengaja ngambil kampung. Kalau di bawah jarang ada yang meninggal. Kenapa? Anak-anak muda. Walaupun tetap rahasia Allah. Nah karena ini anak muda saya ngomonginnya tentang persepsi. Tentang pola pikir. Supaya nggak ada lagi muncul istilah. Ini mah urusan pribadi saya sama Allah. Nih persepsi nih. Opini publik kan. Ini mah urusan pribadi saya sama Allah. Ketika kita menasehati teman kita bukan pengen ikut campur urusan dia. Kecuali kalau kita ikut campur masalah keluarganya. Tapi kalau masalah amal soleh, memang Allah yang nyuruh. Watawasau bil haq, watawasau bisob. Tinggal nasihatinnya dengan cara yang baik. Bil hikmah, wal mau'izatil hasanah. Kalau dibantah, wajadilhum billatihi ahsan. Balas dengan cara yang lebih baik, senyumin aja. Salamun. Bukan berarti kita cuek. Kalau kita nggak nasihatin, manusia itu susah sadar. Jangan tunggu ilham dari langit. Karena kalau datang ilham dari langit berat. Lewat musibah, lewat masalah. Mending dinasihatin teman kita. Jadi bukan urusan pribadi saya sama Tuhan saya. Persepsi. Tadi, kenapa belum berhijab? Yang penting menghijabi hati dulu. Daripada kepala dihijabi tapi hatinya dengki. Gak ada yang menghijabi hati. Menghijabi hati itu gak bagus. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Siapa mereka? Orang yang kufur. Jadi yang harusnya menutup kepala membuka hati. Bukan menutup hati membuka kepala. Kebalik. Persepsi berpikir kan? Makanya kenapa saya bilang Al-Quran itu nyuruh kita berpikir. Jangan disuruh tutup hatinya. Yang ada alam nashrah laka sadrak. Dilapangkan, dibuka dadanya biar dapat hidayah. Tapi kepala ditutup semampunya. Belajar mungkin awalnya cuma diikat doang. Lama-lama diikatnya di sini. Lama-lama diikat dililit-lilit. Lama-lama diginiin. Lama-lama naik makin tinggi gitu kan ya. Terserah itu Mas Stella ya, saya nggak tahu lah fikihnya, tanya aja sama Ustaz Abdul Somad. Yang jelas bertahap. Yang pasti nih bukan nutup hati buka kepala, tapi tutup kepala buka hati. Kalau ada orang yang berhijab tapi masih buat dosa, jangan salahkan hijabnya, salahkan orangnya. Ada orang yang sholat tapi korupsi, jangan salahkan sholatnya, salahkan orang yang korupsinya. Dan jangan bilang gini, mending saya nggak sholat dan nggak korupsi. Daripada dia sholat tapi korupsi. Dia sholat dapat pahala, korupsinya dosa. Kamu nggak sholat dosa dan nggak korupsi dapat pahala. Masing-masing kebaikan dan keburukan itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Jangan dibentur-benturin. Nggak ada mending-mendingannya. Mending mana nih? Orang yang banyak amal soleh tapi riya dengan orang yang banyak dosa terus dia taubat. Mending mana? Susah mendinginnya ya. Makanya ada yang bilang gini teman-teman.
kadang-kadang salah ngomong mungkin ya. Beberapa penceramah pernah ngomong gini. Lebih baik orang yang banyak dosa lalu bertaubat daripada orang yang banyak amal soleh tapi ria. Benar nggak tuh? Lebih baik lebih baik orang yang banyak dosa lalu bertaubat daripada orang yang banyak amal soleh lalu ria. Gak ada cerita orang banyak dosa lebih baik daripada beramal soleh. Terus kata yang benarnya gimana? Lebih baik orang yang bertobat dari dosa daripada orang yang ria akan amal soleh. Itu bahasanya. Tipis kan? Yang tipis-tipis ini kita belajar di Mesir. Supaya gak salah ngomong. Saya kalau memperkenalkan teman saya, misalnya satu grup gitu ya. Seorang ulama di Mesir yang saya pernah bilang audisi. Saya kan pernah ikut audisi di TV Mesir untuk baca Al-Quran. Namanya As-Saud Al-Zahabi, suara emas, seruling emas judul acaranya. Diseleksi dari ratusan orang, cuma 5 orang yang bisa masuk tayangan TV, Iqra TV itu. Nah pas audisi ada 3 juri. Di tengah yang juru bicaranya, kayak di Got Talent gitu kan. Di tengah dia bilang, saya Abdullah, juri bidang tajwid. Di sebelah kanan saya Syekh Abdurrahman, beliau juri di bidang seni. Yang sebelah satu lagi gak dibilang sebelah kiri. Saya duduk di sebelah kanannya Syekh Yusuf. Ini ulama kita nih, teliti. Saya duduk di sebelah kanannya Syekh Yusuf. Gak mau bilang di sebelah kiri saya, gak boleh. Kurang beretika. Saya duduk di sebelah kanannya Syekh Yusuf. Beliau juri di bidang fasoha misalnya atau hafalan. Telitinya ulama. Al-Quran lebih teliti dari itu. Nabi lebih teliti dari itu. Makanya bahasanya bukan lebih baik orang yang berbuat dosa lalu bertaubat daripada orang yang beramal tapi ria. Gak ada orang berbuat dosa lebih baik daripada orang beramal. Yang ada lebih baik orang yang bertaubat dari dosa. Kan taubat emang lebih baik dari ria kan? Lebih baik orang yang bertaubat dari dosa daripada orang yang ria akan amal-amalnya. Itu benar kalau kayak gitu teh. Supaya gak jadi opini publik yang mengatakan, belum tentu dia lebih baik yang lagi buat dosa nih. Belum tentu dia yang lagi sholat nih, belum tentu yang sholat yang ke masjid itu lebih baik. Bisa aja yang berbuat dosa lebih baik ntar dia masuk surga. Gak ada orang berbuat dosa masuk surga. Yang ada orang habis berbuat dosa taubat, gara-gara taubat masuk surga. Tuh ada tuh, katanya pelacur tapi masuk surga. Mana? Itu yang ngasih minum anjing, dia bukan pelacur. Dia udah bertaubat, jangan bilang lagi dia pezina, dia udah bertaubat, udah baik, udah soleha. Setelah dia bertaubat, saking dia serius bertaubat, dia gak ngeremehin amal soleh. Sampai anjing aja dikasih minum. Karena buat dia itu amal soleh, dia ngerasa selama ini saya kurang amal nih. Sekarang saya mau tamak nih. Mau rakus dengan amal soleh. Apa aja saya lakuin, termasuk ada anjing yang kehausan, saya kasih minum. Terserah berapa aja pahalanya. Gitu kan, saking semangatnya nih. Dan Allah tidak meremehkan amal hambanya. Seorang yang udah banyak dosa kalau bertaubat, amalnya cuma sedikit, yaitu kasih minum anjing bisa masuk surga. Itu pesannya kayak gitu tuh. Jadi kita habis taubat nih, belum amal soleh nih, masuk surga. Kalau udah taubat. Buktinya yang membunuh 100 orang, udah beramal soleh belum? Belum. Satu-satunya amal soleh dia apa? Taubat. Satu-satunya amal soleh dia adalah taubat, masuk surga. Jadi gak ada cerita pembunuh masuk surga, pezina masuk surga, gak ada. Yang ada, orang yang bertaubat dari membunuh masuk surga. Orang yang bertobat dari berzina masuk surga. Ini cara kita menilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya persepsi akidah, bukan wawasan akidah. Mungkin di beberapa ta'lim kita belajar wawasan akidah. Wawasan akidah itu uluhiyah, rububiyah, asma, sifat. Itu wawasan akidah. Tapi kadang gak membentuk persepsi, walaupun itu juga penting. Cuman porsinya harus ditambah, membentuk persepsi kita tentang Allah. Udah selesai belum membangun emosional kita kepada Allah. Kalau akidah kita udah sampai membangun emosional, itu udah keren. Siapa yang terbangun emosionalnya? Rindu, malu. Nabi Ayub itu malu sama Allah. Sakit 10 tahun, gak pernah berdoa, ya Allah sembuhin dong, kan saya udah 10 tahun. Enggak, kenapa? Malu sama Allah. Kita boleh gak minta doa sembuh? Boleh banget. Karena derajat iman kita kan gak kayak Nabi Ayub. Lagian Nabi kan mengajarkan kita doa tentang sakit, ya Allahumma rabban nas dan seterusnya. Ditanya sama istri Nabi Ayub, ya Nabi Allah, kamu itu kan Nabi kekasih Allah, kalau kamu berdoa pasti Allah mengijabah. Kenapa gak berdoa aja? Nabi Ayub tanya, istriku tercinta, berapa lama selama ini kita dapat nikmat dari Allah?
Ya 17 tahun. Berapa lama sudah kita diuji oleh Allah? 10 tahun. Malu saya sama Allah. Baru 10 tahun udah minta. 17 tahun Allah kasih nikmat gak pernah ngomong-ngomong ke kita. Malu sama Allah. Ini udah emosional. Pertama wawasan, kemudian pola pikir, kemudian emosional. Emosional ini bahasa lainnya adalah yakin, iman di hati. Ini puncak ilmu nih. Makanya kata Nabi apa? Ra'sul hikmah makhafatullah. Puncaknya ilmu ada rasa takut kepada Allah. Emosional.